Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, teman-teman. Ini dia kan sudah punya GT gitu. Oke, lah sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Oke, ini untuk bagian bagasinya, teman-teman ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita, Garasi Klasik RL Channel. Nah, sekarang sesuai yang tadi saya bilang, kita mau review unit, salah satu unit punya teman saya ya. Kebetulan tadi kita habis jalan bareng ke CFD, habis San Mori juga. Nah, di sini ada unitnya yaitu Toyota Starlet. Ini Toyota Starlet udah convert GT turbo ya, gitu. Tapi memang waktu dari beli udah half cutnya udah seperti ini, dan ada beberapa restorasi lah yang kita nanti mau spill untuk ininya, untuk restorasinya apa aja. Nah, terus untuk mobil ini sendiri basicnya Toyota Starlet 13 SE Limited atau SEG ya kalau nggak salah, ini tahun 93 awalnya. Tapi waktu belinya ini dia udah jadi seperti ini, bodinya udah convert seperti ini semua. Nah, untuk ininya kita review ya sekarang ya, mulai dari bagian luar dulu ya. Untuk tampilan luar mungkin hampir sama ya, ada Starlet yang umum, yang Starlet yang buatan sini, yang lokal. Tapi mungkin di beberapa kayak grill, kap mesin, GT itu ada perbedaan pada bagian itu. Terus di lampu headlamp depan sama lampu belakang juga. Terus kebetulan ini juga udah ada tambahan sunroof ya, custom. Kita nggak tahu nih pakai punya apa nih sunroofnya. Untuk luar sih mungkin seperti ini, paling hanya main di velg, di ban, terus selebihnya sih mungkin hanya repaint ya, repaint ini full body semua. Sama mungkin di engine ntar kita kupas ya. Di engine ada beberapa perubahan, walaupun engine emang bawaannya udah GT, dia udah ini, cuman turbonya itu ada penambahan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, jadi kan ini nggak banyak sih sebetulnya perubahannya ya, terutama dari mesin, engine nanti akan kita kupas juga. Ada beberapa bagian dirubah, meskipun bawaan aslinya memang dia udah GT turbo, itu kan memang udah turbo ya, namanya juga udah GT turbo kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ini tuh bukan hanya sekedar tempelan emblem seperti ini, tapi memang nyata adanya memang seperti ini gitu, karena memang dia udah convert GT turbo seperti itu. Nah, terus yang mungkin yang paling kita bisa lihat dulu di bagian luar nih, yang kelihatan banget yaitu velg ya sama ban. Dia pakai TE37, pakai full race. Terus ini PT-nya berapa saya kurang paham ya, terus sama lebarnya berapa. Yang jelas ini fitmentnya hampir rata body lah, lumayan. Nah, sebenarnya memang nggak terlalu ceper ya, jadi masih ya untuk daily, masih cepernya untuk daily lah gitu, nggak terlalu. Terus ini velgnya dia bukan yang ini ya, bukan KW ya, jadi dia super kopi, di quality yang di bawah original satu tingkat seperti itu. Nah, kalau untuk rem depan ya udah pasti udah disc brake ya. Terus nah, belakang juga kalau GT itu kan dia udah disc brake juga tuh ya. Ini ban itu dia pakai 195/50 ya, jadi ban depan belakang rata 195/50. Terus ininya juga cepernya ya mungkin sekitar 1 atau 2 jarian lah, masih worth it lah buat daily, jadi nggak terlalu bumpy banget ininya, bantingannya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya teman-teman di bagian depan ya. Bagian depan yaitu kap mesin ya. Kap mesin engine hoodnya emang seperti ini, dia tuh air scoop-nya ini bukan yang variasian ya teman-teman ya, jadi memang benar-benar berfungsi ya ini untuk masuknya udara ya, untuk pendinginannya, karena dia memang udah turbo. Sama emblem nih,
emblem GT-nya grill satu set ya, grill jaring seperti ini emang bawaan GT banget seperti ini. Lalu sennya juga, headlampnya dia bulat model 2 gitu GT ya. Nah, kalau bumper ini sih sepertinya memang bawaan ya, masih Starlet seperti ini pada umumnya ya, Starlet lokal ya yang masuk di sini Indonesia. Lalu untuk fog lamp nggak ada perubahan, masih bawaan Starlet sini juga. Terus bagian luar ya ini tadi saya bilang velg ya, sama semua part-partnya. Dan ini mungkin bukan lebar belang ya, ini lebar engine ya. Sekarang kita bahas untuk engine-nya tuh ya, teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Dia udah menggunakan turbo ya, asli. Ini bawaannya GT Turbo memang seperti ini, engine-nya pun sama ya, dengan segala ini ada. Memang GT Turbo ini udah turbo, tapi ini kalau nggak salah kata yang punya tadi sudah diganti turbonya. Turbonya itu udah pakai TD24. Nah, terus hanya ganti turbonya aja. Selebihnya yang lainnya memang masih full orinya bawaan engine-nya GT Turbo. Terus sama ini dari mulai downpipe, dari mulai manifold ke belakang itu udah header 41 dan menggunakan full stainless. Radiator juga ini udah pakai Otome. Ini juga radiator udah custom ya, tapi memang masih untuk Starlet. Fan juga ini udah diganti juga. Jadi untuk cooling system udah sempurna lah kalau menurut saya. Nah, gitu. Nah, kebetulan teman-teman, ini ada satu hal lagi yang menarik saya lupa bilang tadi. Ini sudah dikonvert lagi sama yang punya itu diubah ke Matic. Nah, awalnya memang ini GT Turbo, tapi GT Turbo itu dia manual. Tapi ini sudah dirubah ke Matic. Oke. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi teman-teman. Ini dia kan sudah pakai Matic ya, convert Matic maksudnya. Nah, convert Matic-nya ini pun kata beliau adalah ini Matic-nya memang Matic GT ya, Matic punya GT gitu. Tapi mungkin kalau nggak salah yang Matic ini kan nggak masuk sini ya, jadi ini dia memang Indian waktu itu ngimport ya, jadi ininya Matic-nya ini. Jadi ini bukan convert dari Matic bawaan mobil lain, melainkan ini Matic-nya GT sendiri bawaannya dia untuk spek yang luar. Terus dari ini nih teman-teman, kita mau bahas setir ya. Mungkin setirnya bisa dilihat nih langsung dari dekat ya teman-teman tuh. Ini Momo yang competition ya, ini original Momo Italia asli ya. Ini bukan KW-KWan ya. Ini dijamin Momo asli. Terus ini di sini udah turbo boost ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ini ada speedometernya kalau GT teman-teman bisa lihat. Ini udah turbo boost, turbometer udah pakai di situ semua. Nah, itu turbometernya ya. Jadi udah lengkap semuanya deh. Nah, sama satu lagi yang nggak kalahnya adalah ini nih teman-teman nih. Nah, dia udah yang saya bilang tadi, dia udah sunroof. Nah, kalau ini kita ngebolongin ya, ini custom memang. Tapi tadi saya tanya sama teman saya, ini dia lupa ini customnya pakai bawaan mobil apa gitu. Dan yang pasti ini sunroof ya. Oke teman-teman, nah ini tadi yang saya bilang yang masalah sunroof ya. Ini kita coba tes ya sekarang fungsi sunroofnya. Nah, ini dia bisa ngebuka slide, dia bisa ngebuka tilt. Nah, ini slide ya teman-teman ya, dia otomatis sampai langsung habis. Lalu sekarang kalau kita tutup, tapi dia tutupnya separuh, jadi sedikit-sedikit harus dipencet terus kalau tutup. Saya juga nggak tahu ini pakai bawaan mobil apa ya. Itu tadi saya tanya sama yang punyanya, teman saya dia juga lupa pakai punya mobil apa customnya. Nah, kalau tilt seperti ini teman-teman. Nah, dia hanya bisa sampai segitu, cuman ngebuka untuk masukin udara aja ya gitu. Dan ini juga ada penutupnya seperti ini. Nah, paling itu teman-teman ya. Jadi kita udah oh iya, untuk jok nih teman-teman yang gak kalah pentingnya ya, jangan lupa untuk jok. Mungkin teman-teman pikir ini Recaro oke, memang. Tapi ini sebetulnya desain seperti ini memang katanya adalah joknya bawaan GT. Ini seperti itu. Jadi ini jok depan ini semua sampai belakang ini bawaan GT. Cuman memang ininya di retrim, dibungkus dia pakai bahan Recaro, dan ini bukan bahan Recaro ini ya. Jadi ini Orion gitu. Tapi dari model semua desain ini adalah bawaannya GT. Jok depan dan belakang semua full satu set. Oke teman-teman.
Mungkin itu aja bisa dilihat. Kebetulan lagi banyak barang bawaan juga tadi teman kita. Mungkin sekarang kita ke arah belakang, bagian bagasi. Oke, ini untuk bagian bagasinya teman-teman ya. Nah itu, ini untuk apa ini namanya tuh, yang di bagian ini tuh masih ada ya, masih lengkap. Terus ini speakernya masih jadul banget teman-teman, pakai Boston akustik nih. Kalau speaker era 90s nih saya masih inget banget, zaman dulu banget, yang 3-way gitu ya. Ini aki, nah ini ada yang unik nih teman-teman, karena di depan ruang mesinnya udah full, akinya pindah ke belakang. Nah bisa dilihat akinya jadi kayak mobil Mercy gitu, kayak mobil BMW pindah ke belakang ya. Nah selebihnya sih mungkin itu aja, nggak ada yang ini ya. Nah ini kebetulan untuk bagasi saya tadi bilang juga ya, untuk kap mesin, bagian kap mesin dan bagasi semua nih kalau kita perhatiin nih, dari nut bodinya, dari apa lipetan pintunya semua ya, ini tuh nggak ada yang bekas kena. Ini benar-benar memang masih cakep banget ya bahannya gitu. Dan ini udah repaint full body, temen saya balikin lagi ke warna merah aslinya Starlet tuh, candy red pada zamannya seperti itu. Dan ini kita ngecatnya pakai yang bagus, ini pakai yang bagus, yang harganya ya lumayan lah pokoknya gitu. Nanti kalau yang pengen tahu tanya-tanya bisa di kolom komentar ya, nanti ini pakai catnya apa, dengan harga berapa, dan bengkelnya di mana. Oke mungkin itu aja. Selebihnya oh ya, ini yang terakhir sebelum lupa. Nah mungkin dari ini teman-teman bisa lihat untuk emblem GT Turbo ya di belakang, kiri dan kanan ya, seperti itu. Nah saya tadinya sempat bertanya masalah lampu, ini ada tanda tanya, ini lampu ini kok mirip kayak Starlet yang lokal ya. Jadi kayak Starlet Turbo Look yang lokal, atau Starlet 9495 SEG yang sebelumnya Turbo Look, yang sebelum engine hoodnya ada jenongnya itu. Terus kata teman saya yang punya mobil ini, katanya ini lampu ini ternyata memang punyanya GT Turbo, tapi yang Gen 2. Jadi kalau yang di sininya itu lampu GT Turbo itu di sini besar, ada corner lampnya, lampu senya di sini di pinggir, terus sininya hampir sama kayak lampu depannya, itu GT Turbo yang generasi pertama. Ini GT Turbo generasi kedua. Nah lampunya itu memang diadopsi oleh Starlet yang lokal Turbo Look gitu. Jadi seperti ini lampunya. Jadi gitu teman-teman ya. Saya kembali tegasin, lampu belakang untuk stop lamp itu memang sama persis kayak Turbo Look, Starlet Turbo Look 13 SE G Turbo Look lokal 9697. Nah, lokal itu justru dia ngadopsi dari yang GT Turbo Gen 2 versi luar seperti itu. Jadi ini udah terjawab sudah untuk masalah lampu, keraguan saya tadi. Jadi untuk bagian belakang mungkin cukup itu aja dulu. Lampu kita udah selesai, sekarang kita ke bagian plat nomor ya. Ini yang unik dari Starlet, mau tahun berapapun, mau GT ataupun mau lokal, dia memang bagian nomornya itu dia space-nya kecil, seperti rata-rata mereka dipotong dan didesain di custom seperti ini. Nah, ini keren banget, udah pakai mika akrilik. Di sini ada kamera mundur juga. Nah, kalau untuk bumper sendiri ya, bumper sendiri itu memang ini kan dari Turbo Look yang lokal juga 9697 SEG Turbo Look yang kap mesinnya ada jenongnya itu. Nah, ini belakangnya memang udah ada jeritan seperti ini. Nah, ini memang versi GT memang seperti ini ya, jadi sama persis. Nah, lalu untuk bagian knalpot, ini kan tadi saya bilang kalau knalpot itu dia dari depan udah full stainless dari downpipe-nya, mulai dari manifold ke belakang. Dan ini saya nggak tahu pakai apa, silencer. Yang jelas ini sih mungkin custom ya, tapi nggak tahu, kita nggak sebut mereknya apa. Sama ini teman-teman, jangan lupa terakhir sebelum selesai, ini tuh dia pakai biasa ya, spoiler belakang gini, spoiler kaca ke atas yang model topi gini ya. Nah, ini kayaknya juga memang karena yang lokal juga, yang SEG Turbo Look lokal biasa juga banyak yang pakai seperti ini. Bahkan Starlet yang SE Limited atau yang tahun tua juga udah banyak yang pakai seperti ini gitu teman-teman. Nah, mungkin satu lagi nih ke bagian samping sedikit untuk ya, ini sekarang udah banyak dijual juga ya, talang air samping tuh ada tulisan New Starlet seperti itu. Ini sih banyak sih, masih bisa dicari kalau yang kayak gini gitu, aksesoris di tempat-tempat aksesoris mobil. Paling itu aja teman-teman, mungkin
Nanti kalau ada penambahan lagi kita bisa spill ya.